Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menganalisis hasil wawancara saya dengan dua orang kepala sekolah yang ada di lingkungan saya. Yaitu yang pertama kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Kadek Suprapto SPD. Beliau adalah salah seorang alumni guru penggerak angkatan 1 dan saat ini bertugas sebagai kepala di SD Impres Gunung Sari, dan beliau juga saat ini sedang menjalani tugas sebagai fasilitator pada guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bol. Nah, selanjutnya pada wawancara yang kedua saya mewawancarai salah seorang kepala sekolah, yaitu Bapak Hairudin SPD. Nah, beliau juga adalah salah satu alumni guru penggerak angkatan 7 kemarin. Baik, lebih jelasnya mari kita simak video wawancara berikut ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Iskandar. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan ke saya dalam membantu saya mengerjakan tugas di demonstrasi kontekstual modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, dalam hal Bapak sebagai pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah, tentunya aktivitas-aktivitas maupun tugas-tugas yang Bapak jalankan selama ini tentunya pernah ataupun sering ya menghadapi yang namanya kasus-kasus dilema etika ataupun itu bujukan moral. Seperti itu, Pak ya. Iya. Baik. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan di sini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun itu bujukan moral? Seperti itu. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Iskandar. Terkait dari apa yang Bapak tanyakan, berdasarkan pengalaman saya selama ini. Jadi ketika saya menemukan kasus atau persoalan terkait dengan dilema etika atau bujukan moral, saya mengidentifikasi itu lebih sering itu kepada bagaimana saya melihat fakta-fakta relevannya. Gitu. Jadi ketika saya mengidentifikasi dari fakta relevan di situ, saya melihat siapa yang terlibat di dalam persoalan yang saya hadapi. Kemudian identifikasi saya yang kedua itu saya lebih cenderung menggunakan intuisi. Jadi saya menalar gitu ketika saya menemukan persoalan itu, saya mengintuisi apakah persoalan itu nantinya itu akan berdampak seperti apa gitu. Baik. Nah, namun ketika saya sudah mengidentifikasi dan ketika saya menemukan bahwa persoalan saya itu lebih kepada dilema etika, artinya dua hal benar yang saling bertentangan, ya saya menyatakan bahwa persoalan itu ya harus saya selesaikan gitu. Nah, tetapi kalau persoalan itu sekiranya nanti itu akan berdampak kepada saya atau mungkin kepada sekolah, yang nantinya dampaknya itu akan mengarah kepada yang namanya benar atau salah, nah, itu saya akan lebih banyak mempertimbangkan terkait kasus atau persoalan yang saya hadapi. Baik. Mungkin seperti itu, Pak ya, cara-cara saya mengidentifikasi. Baik, Pak. Nah, jadi terima kasih atas jawabannya yang sudah Bapak sampaikan tadi. Kemudian tadi kan Bapak sudah, artinya dengan cara-cara yang Bapak lakukan itu sudah melakukan usaha-usaha untuk
mengidentifikasi ini kasus yang termasuk dilema etika atau ini bukan moral, Pak ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, kemudian selama ini juga bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti itu, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya Pak, ketika saya sudah dapat mengidentifikasi persoalannya, nah saya akan lanjut kepada yang namanya bagaimana saya melihat paradigma dan prinsip. Jadi penerapan paradigma dan prinsip itu saya terapkan ketika saya mau menyelesaikan kasus itu. Nah, jadi ketika ada dua hal yang bertentangan dalam kasus yang saya hadapi, saya lebih kembali kepada landasan dasar gitu. Ketika saya mau mengambil keputusan, tentunya dalam hal terkait dilema etika, saya ke landasan saya tetap menggunakan yang namanya kebajikan universal. Jadi kebajikan universal itulah yang saya gunakan agar supaya nanti ketika pengambilan keputusan yang saya buat itu lebih kepada bagaimana saya dapat bertanggung jawab terhadap kasus persoalan yang saya selesaikan. Jadi dalam menanganinya Pak terkait dengan kasus-kasus yang mengandung nilai kebajikan ya. Iya, seperti itu Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Kapsek. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam hal tentunya mengambil satu keputusan yang memang kita menganggap bahwa itu sama-sama ada benarnya, seperti itu. Kira-kira langkah-langkah seperti apa yang bisa Bapak ceritakan yang pernah Bapak ambil? Silakan. Ya, jadi baik Pak Iskandar. Jadi ketika saya sudah berpegang pada prinsip dan paradigma, Pak ya. Jadi kemudian saya akan melakukan langkah-langkah itu, yaitu bagaimana saya bisa melihat kembali begitu. Apakah nanti keputusan saya ini tepat gitu. Jadi saya tidak mengatakan keputusan saya benar Pak ya, tetapi apakah keputusan saya ini tepat. Nah, langkah-langkah yang saya gunakan ya tentunya saya akan melihat apa ketika nanti saya membuat keputusan ini apa dampaknya, kemudian juga saya melihat apakah ada konsekuensi dari hasil yang saya putuskan gitu. Namun tetap Pak, saya kembali kepada landasan awal tadi ketika saya mau menyelesaikan masalah di sekolah saya tetap kembali kepada nilai-nilai kebajikan. Dan kemudian saya bertanggung jawab terhadap itu. Kemudian tujuan yang paling utama Pak sebenarnya ketika selama ini keputusan saya itu saya lebih prioritaskan kepada kepentingan murid gitu. Jadi segala keputusan yang saya buat ketika dampaknya itu positif kepada murid, saya mengambil keputusan yang tepat gitu Pak. Ya, seperti itu Pak. Baik Pak. Dalam hal mengambil sebuah keputusan itu tentunya ada prosesnya, ya. ada saja yang kita lakukan. Nah, yang saya ingin tanyakan kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika? Iya, baik Pak. Ada beberapa langkah yang saya gunakan gitu. Ya, seperti ini contohnya misalkan ketika keputusan itu saya mau ambil, saya melakukan langkah yang pertama itu saya melihat apakah nanti keputusan saya itu ada dampaknya secara hukum. Kemudian ada langkah juga yang saya gunakan yaitu apakah nanti keputusan saya itu berdampak enggak kepada kode etik saya sebagai
pendidik, Iya, ya iya, iya. katakanlah sebagai kepala sekolah. Iya. Kemudian saya juga melakukan langkah apakah nanti kasus atau persoalan yang saya selesaikan ini ada enggak dampaknya jika ketika saya eh, Oh, dipublikasikan iya, iya. gitu ya. Kalau misalkan kasus Didengar saya oleh ini orang luar seperti itu. iya dipublikasikan, apakah saya nanti merasa nyaman atau Iya. tidak? Gitu. Baik. Jadi itu beberapa langkah yang Oke. sering saya gunakan, Pak ya. Berarti Bapak apa namanya melihatnya itu dari segi dampaknya itu apakah ini apa namanya ada efeknya bagi Bapak kalau seandainya misalnya viral kan seperti Iya. itu. Kemudian apakah ada pelanggaran di situ kan baik secara hukum maupun kode etik. Seperti itu Pak ya. Baik, luar biasa Pak atas jawabannya. Nah, kemudian dari beberapa hal tadi yang Bapak sampaikan tadi, selama ini yang kira-kira menurut Bapak efektif ya, yang Bapak gunakan dalam pengambilan keputusan itu pada kasus dilema etika itu yang mana dari beberapa hal tadi? Apa yang paling efektif lah seperti itu Pak. Silakan Pak. Iya. Kalau menurut saya Pak ya, berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan juga persoalan-persoalan masalah di sekolah Pak Iya. ya, saya lebih cenderung itu menggunakan langkah uji regulasinya Uji gitu. regulasinya. Jika kasus itu nantinya melanggar kode etik Iya. gitu. Saya lebih ke situ Pak ya, karena Iya. kasus-kasus yang saya selesaikan di sekolah itu kan seperti yang saya katakan tadi, bahwa landasannya itu bahwa untuk kepentingan murid. Iya, iya. Jadi seperti itu. Saya lebih cenderung ke situ Pak. Jadi Baik. lebih cenderung kepada uji regulasinya. Baik. Seperti itu Pak ya. Iya. Jadi berarti dari jawaban Bapak tadi mungkin selama ini Bapak menganggap yang lebih efektif itu berarti dikaji secara uji regulasi Pak ya. Apakah dia melanggar kode etik atau ada pelanggaran kode etik di dalam itu atau seperti apa ya. Nah, baik. Kembali lagi Pak, bahwa yang namanya dilema etika itu kan kasus yang sama-sama ada benarnya kan seperti itu ya. Jadi apapun keputusannya sebenarnya tidak ada yang salah. Hanya mana yang tepat lah pada situasi dan kondisi itu. Baik, luar biasa Pak. Selanjutnya dalam mengambil sebuah keputusan itu, apakah Bapak selama ini memiliki jadwal tertentu atau tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat saja atau seperti apa Pak? Silakan. Oh ya, terkait dengan jadwal gitu Pak ya. Ada beberapa kasus sih yang biasa saya selesaikan pada saat itu juga. Jadi saya melihat tergantung kasusnya seperti apa gitu. Kalau saya menganggap bahwa kasus itu ya agak berat gitu, ya tentu saya tidak bisa mengambil keputusan pada saat itu gitu. Perlu pertimbangan dulu Pak ya. Iya. Jadi mungkin kalau terkait jadwal Pak, itu sepertinya relatif. Saya tergantung persoalan yang dihadapi. Seperti itu Pak ya. Biar di-cut aja, nanti di-cut. Baik, luar biasa Pak ya. Jadi dalam hal pengambilan keputusan itu bisa situasional berarti Pak ya? Iya. Maksudnya apabila kasus itu memerlukan pertimbangan-pertimbangan prosesnya, mungkin ada waktu yang bisa diberikan. Kalau misalnya situasinya memungkinkan untuk diselesaikan saat itu, berarti bisa juga seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mungkin mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang mempermudah saya pada saat pengambilan keputusan itu Pak, ketika saya menemukan fakta-fakta relevannya ya. Iya. Maksudnya yang terlibat di dalam gitu. Kalau misalkan yang terlibat di dalam itu mudah
untuk diajak berkomunikasi, tentunya hal itulah yang akan memudahkan saya gitu. Dan kemudian ketika ini Pak, ketika saya mampu mengidentifikasinya, itu sebenarnya sih yang pertama. Ketika saya mampu mengidentifikasinya, kemudian menetapkan paradigma dan prinsipnya, itu lebih memudahkan saya gitu. Sehingga persoalan yang sama-sama benar namun saling bertentangan itu membantu saya untuk memudahkan saya menyelesaikannya. Baik, ya, luar biasa berarti. Berarti tetap berlandaskan pada paradigma dan prinsip-prinsipnya Pak ya. Itu menurut Bapak mempermudah Bapak ya dalam mengambil keputusan selama ini ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin terakhir Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Kita berbagi pengalaman Pak. Silakan. Iya, pembelajaran penting buat saya Pak selama ini ketika saya mengambil keputusan dengan menggunakan paradigma prinsip dan pengujian, itu membuat saya menjadi lebih bijak dalam menentukan apa yang tepat gitu. Kemudian saya belajar menjadi lebih bertanggung jawab. Dan pembelajaran yang lainnya, saya lebih menjunjung etika. Dan etika yang saya terapkan itu Pak tetap adalah etika yang universal gitu. Jadi apa yang berlaku yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau saya sebagai kepala sekolah, karena saya mengelola satuan pendidikan, maka saya menganggap bahwa sekolah itu adalah merupakan institusi moral. Jadi pembelajaran yang saya dapatkan yaitu saya menjadi lebih bijak, beretika dan bertanggung jawab. Seperti itu Pak. Baik, luar biasa Pak. Ya, jadi mungkin saya bisa tarik kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa pembelajaran yang selama ini Bapak dapatkan adalah Bapak semakin lebih bijak, dalam hal ini lebih menghargai nilai-nilai kebajikan ya yang diperoleh dari setiap pengambilan keputusan yang Bapak sudah lakukan. Luar biasa Pak, terima kasih atas jawabannya, terima kasih atas kesempatannya yang sudah diluangkan dan membantu saya untuk menyelesaikan tugas calon guru penggerak angkatan 9 ini, utamanya di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih, sukses selalu Terima Pak. kasih Pak Iskandar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak, warahmatullahi wabarakatuh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Iskandar? Alhamdulillah sehat juga Pak. Jadi pada kesempatan ini saya hanya ingin meminta waktu Bapak sedikit, ingin menanyakan kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang dilema etika atau bujukan moral yang sudah Bapak temui di lapangan. Bagaimana kira-kira Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah itu masuk dalam dilema etika atau bujukan moral? Silakan. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Saya jawab pertanyaan Bapak, dan karena kebetulan saya juga sudah masuk di guru penggerak, dan saya tahu sedikit banyak saya paham tentang materi ini. Jadi untuk mengidentifikasi sebuah kasus masuk di bujukan moral atau dilema etika itu, saya melihat dari beberapa sisi, atau sudut pandang dalam menangani kasus tersebut. Mungkin dalam hal ini saya langsung berikan contoh saja. Saya pernah menangani kasus seorang anak yang kebetulan boleh dikatakan hiperaktif di sini. Tetapi hiperaktifnya ini dia lebih banyak ke negatif. Ketika kita kemudian menyelesaikan masalah ini dengan
secara emosional Iya. tanpa mempertimbangkan dilema etika atau bujukan moralnya, Iya. maka pasti akan membuat sebuah keputusan, keluarkan saja ini anak Iya, ini iya. daripada menjadi beban untuk kita. Tapi kita melihat secara dilema etika atau bujukan moral kasus ini, yang pertama ketika anak itu kita keluarkan, maka akan terjadi hal-hal yang buruk untuk anak ini. Baik. Pertama, dia tidak bisa lanjut sekolah, kemudian bisa jadi dia menjadi lebih nakal lagi kan. Nah, itu ketika kita lihat dari bujukan moral ya, Iya, iya. benar vs salah gitu ya. Iya, iya. Benar ketika kita keluarkan dia, dia tidak akan nakal lagi di sekolah dan tidak akan mengganggu teman. Tapi salahnya adalah nanti ketika sudah putus sekolah, dia tidak bisa belajar dan bisa menjadi lebih nakal. Iya. Ketika kemudian kita kembali ke dilema etika ya, kita akan menyelesaikan permasalahan itu dengan mencari solusi bagaimana supaya anak itu tidak nakal lagi, sehingga dia tidak putus sekolah dan tetap lanjut ke bisa melanjutkan belajarnya di sekolah ini. Berarti kalau saya bisa tarik kesimpulannya dari jawaban Bapak tadi, Bapak itu mempertimbangkan efek jangka panjangnya, seperti itu ya. Nanti ke depannya nanti akan seperti ini dan seperti ini. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Kemudian untuk kasus-kasus yang misalnya ketemu pada kasus yang sama-sama benar, ya, dilema etikanya. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu ketika ketemu dengan kasus-kasus yang sama-sama benar seperti itu? Maksudnya ada nilai-nilai kebajikan di situ yang muncul sehingga Bapak mungkin mengalami kebingungan. Kira-kira apa yang Bapak lakukan seperti itu? Ya, baik, terima kasih. Jadi ketika ada kasus yang kita lihat dari satu sisi itu sama-sama benar, benar. Saya akan mengambil salah satu keputusan ya yang tidak akan merugikan pihak yang lain, di mana pihak yang lain sama-sama benar kan. Jadi saya akan mengambil keputusan dengan tidak merugikan pihak yang lain, di mana pihak yang lain ini sama-sama memiliki nilai benar atau memiliki nilai kebenaran. Jadi saya akan ambil keputusan itu. Oh, baik. Berarti Bapak mengambil satu tindakan untuk mengambil keputusan itu dengan melihat dampaknya juga ya, sama-sama benar. Dan kemudian kita pilih dampak yang paling sedikit kekurangannya seperti apa. Kemudian mengambil yang dampaknya lebih banyak. Lebih banyak nilai kebenarannya itu yang kita prioritaskan. Baik. Untuk langkah-langkah pengambilan keputusan itu yang biasa selama ini Bapak lakukan seperti apa? Maksudnya tahapan-tahapannya yang mungkin Bapak lakukan seperti apa? Pertama, saya melakukan bimbingan, pembinaan dalam menangani kasus. Kita lakukan dulu bimbingan atau pembinaan terhadap anak tersebut, atau kalau dalam hal ini oknum guru ya, dalam oknum guru tersebut kita lakukan bimbingan, kita lakukan pembinaan, kemudian kita buat kesepakatan. Setelah kita buat kesepakatan, ternyata masih terjadi kasus yang berulang, maka kita akan buat lagi kesepakatan yang lebih khusus lagi untuk mengantisipasi terulangnya kembali kesalahan yang sama. Artinya untuk meminimalisir nanti kejahatan itu diperlukan ada langkah-langkah ya. Itu. Baik. Hal-hal apa saja yang mungkin Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
hal-hal yang saya anggap efektif. Iya. Pertama, saya melakukan komunikasi. Oke, baik. Melakukan komunikasi dengan eh, pelaku pelanggaran, ya, Iya. pelanggaran itu atau pelaku kasus itu. Saya lakukan komunikasi dengan baik. Saya telusuri apa sih sebenarnya maunya Iya, dia, iya. apa maunya dia, apa yang dia kehendaki sehingga dia melakukan pelanggaran Iya. tersebut. Nanti dari situ kita akan eh, apa ya, ketika kita tahu apa yang maunya dia, Iya. kemudian ya seperti langkah yang sebelumnya kita akan buat satu kesepakatan. Iya. Satu kesepakatan kalau memang maunya seperti ini, kita kesempatannya bagaimana gitu kan. Selama kesepakatan itu tidak bernilai negatif. Iya. Gitu. Jadi kesepakatan itu tentunya kita selalu mengarah ke hal yang positif. Iya. Baik. Berarti kalau saya bisa ambil kesimpulan di sini Bapak lebih efektif itu apabila melakukan pendekatan persuasif ya. Ya, Artinya antara person begitu. iya, Sehingga pendekatan personal ya, lah istilahnya. jadi bisa mendapatkan sebenarnya apa yang diinginkan oleh si oknum ini kan, seperti itu. Iya. Baik, terima kasih, luar biasa Pak. Berikut tentu selain ada yang sudah efektif Bapak lakukan, tentu ada juga mungkin tantangan-tantangan, kendala-kendala dalam mengambil keputusan terkait dilema etika. Nah, kira-kira selama ini yang Bapak rasakan, tantangan apa yang paling berat apabila ingin mengambil keputusan yang sama-sama benar seperti itu yang Bapak rasakan? Silakan. Ya, jadi hal yang terkadang membuat saya berat untuk mengambil satu keputusan adalah ketika ya seperti Pak Iskandar tadi sampaikan, ketika saya mengambil sebuah keputusan di mana kasus tersebut itu pada posisi benar, gitu ya, benar vs benar, gitu kan. Itu kadang membuat saya berat dan membuat saya bingung untuk mengambil sebuah keputusan, karena ketika saya mengambil keputusan dari satu sisi, oh ini benar ya, kemudian satu sisi ini benar ya, tapi seperti di awal pembicaraan kita, saya akan memperhitungkan nilai kebenarannya yang lebih banyak, yang lebih banyak nilai kebenarannya, disitulah saya akan menentukan keputusan saya. Oke. Baik, jadi memang semua seperti itu Pak ya, karena dilema etika ini memang kasus yang memang sama-sama ada benarnya. Iya, sama-sama benar. Berarti solusinya berarti kita cari mana yang paling banyak manfaatnya lah. Iya. Baik, terima kasih Pak Gopsek. Nah, selanjutnya tentunya ya ada yang namanya waktu ya dalam pengambilan keputusan. Nah, kira-kira selama ini yang Bapak lakukan apabila mengambil sebuah keputusan itu, apakah menjadwalkan atau memang ada waktu-waktu tertentu, misalnya dalam mengambil keputusan tersebut harus memikirkan dulu, atau saat itu saja langsung mengambil keputusan, atau seperti apa? Silakan. Untuk waktu pengambilan keputusannya, kalau saya tergantung dari tingkat kesulitan kasus. Ketika kasusnya itu mungkin memerlukan banyak pertimbangan, mungkin akan melalui beberapa tahap, dan mungkin tidak langsung pada saat itu saya membuat keputusan. Mungkin memerlukan waktu 1 hari. Kemudian untuk penyelesaian kasusnya itu, untuk penanganan kasusnya itu saya mengambil waktu di luar jam efektif belajar. Supaya anak-anak ketika melakukan pelanggaran, nanti ketika sudah selesai pelajaran ya perlu dipanggil. Begitu juga untuk kasus guru-gurunya. Jadi penyelesaiannya atau penanganan kasusnya itu ketika bukan pada jam kerja, jadi tidak mengganggu aktivitas. Sama yang kedua, dalam penanganannya itu kita lebih apa ya, waktunya itu lebih leluasa. Jadi tidak ada kesan terburu-buru gitu. Baik, terima kasih, luar biasa Pak Gopsek. Nah, selanjutnya tentu dalam mengambil keputusan itu memang
tidak mudah juga ya. Nah, yang ingin saya tanyakan juga adalah apakah Bapak selama ini dalam mengambil keputusan, adakah seseorang, orang lain lah seperti itu, yang mungkin membantu Bapak untuk mempermudah dalam mengambil keputusan tadi, atau faktor-faktor lain lah seperti itu, orang lain atau faktor lain yang membantu Bapak untuk dalam mengambil keputusan ini supaya lebih mudah seperti itu. Silakan. Ya, kalau untuk orang, ya dalam ini berarti kan orang ketiga, boleh Ya, orang seperti ketiga, itu. orang ketiga yang membantu menyelesaikan masalah, atau mungkin saya minta solusi dari beliau tetap ada. Ya, Ya mungkin karena di sini ada guru senior, ya, bisa jadi kepada beliau saya minta pendapatnya, minta sarannya, atau mungkin kepada atasan. Ya, dalam hal ini atasan saya kan di sini Korwil. Ya, Ya, saya minta pendapat dari beliau, minta saran ketika saya merasa bahwa saya belum menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. baik. Luar biasa, berarti tetap ada orang lain Pak ya, Iya, yang bisa dijadikan apa namanya, tempat untuk meminta saran seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Terakhir saya ingin dapatkan dari Bapak tentang apa kira-kira yang Bapak sudah pelajari dari pengambilan keputusan selama ini, atau pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari pengambilan keputusan yang Bapak sudah lakukan selama ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Jadi untuk pengalaman saya sebagai pimpinan sebenarnya belum seberapa ya. Hanya untuk topik ini, materi ini, dalam penanganan kasus itu ya seperti sudah kita bicarakan di awal tadi, ketika kita membuat sebuah keputusan, kita tetap melihat dampaknya, dampak negatif dan positif. Ketika ternyata keputusan kita ini akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif, maka jangan kita ambil. Tetap kita akan mengambil dampak lebih banyak, dampak positifnya, walaupun keputusan yang kita ambil itu terkadang tidak tidak sependapat dengan nurani kita, tetapi menimbulkan dampak positif yang lebih besar. Nah, kemudian seperti di awal kita bicarakan tadi Pak Iskandar, manfaatnya, dari segi manfaat. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, tetap kita melihat segi manfaatnya. Jangan hanya melihat dari satu sisi, kemudian mementingkan mengutamakan suatu kepentingan, sementara banyak kepentingan lain yang kita korbankan. Jadi kita melihat banyaknya segi manfaat yang akan kita ambil dari keputusan itu. Luar biasa Pak Kapsek. Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulannya bahwa pembelajaran yang Bapak ambil adalah bagaimana bisa mengontrol keegoisan diri, di mana kita lebih mementingkan untuk kemaslahatan lebih banyak, baik orang lain ataupun kelompok lain, dibanding dengan apa yang kita rasakan, seperti itu. Kemudian azas manfaat juga menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Luar biasa Pak Kapsek, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai dalam tugas demonstrasi kontekstual ini. Terima kasih sekali lagi Pak Kapsek. Sama-sama Pak Iskandar, sukses. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat. Setelah melakukan wawancara dengan kedua kepala sekolah tadi, saya mendapatkan satu kesimpulan yang merupakan hasil analisis saya, bahwa ada hal yang menarik yang muncul dari wawancara tersebut, yaitu saya menemukan bahwa paradigma dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika itu akan bisa dilakukan sesuai dengan teori yang telah didapatkan di guru penggerak. Nah, kebetulan beliau berdua ini adalah sama-sama alumni guru penggerak, sehingga apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka terapkan di dalam
tindakan mereka mengambil keputusan itu memang berdasarkan dengan paradigma dan prinsip serta langkah-langkah pengujian dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika maupun bujukan moral. Nah, jadi kedua kepala sekolah tadi yang sudah saya wawancari bahwa dalam mengambil keputusan mereka selalu mengacu pada paradigma pengambilan keputusan tersebut maupun prinsip serta langkah-langkah yang sudah mereka pelajari di modul 3.1 di Guru Penggerak ini. Hanya saja yang bisa saya temukan dari perbedaan kedua kepala sekolah tersebut adalah pada Bapak Kadek Suprapto yang memang kebetulan beliau sekarang ini sedang menjalani aktivitas sebagai fasilitator, mungkin pemahaman beliau tentang materi, konsep terkait paradigma, prinsip maupun 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan itu mungkin lebih luas, lebih matang, dan lebih terarah seperti itu. Dibandingkan dengan Bapak Hairudin ini yang memang beliau sendiri sudah mengakui bahwa pemahaman beliau itu belum terlalu maksimal jika dibandingkan dengan Bapak Kadek Suprapto ini. Namun beliau juga berusaha untuk terus belajar dan belajar untuk memaksimalkan pemahaman beliau terkait dengan paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Kemudian harapan maupun rencana para kepala-kepala sekolah tersebut, mereka berusaha untuk agar kedepannya dalam mengambil sebuah keputusan, mereka selalu mengedepankan prinsip, 3 prinsip dalam pengambilan dilema etika tersebut, kemudian begitu juga dengan paradigma dan agar kebijakan-kebijakan yang mereka ambil ataupun mereka putuskan itu memang sudah teruji, maka 9 langkah pengujian pengambilan keputusan itu mereka akan tetap usahakan mereka lakukan seperti itu, agar nantinya mereka berharap nantinya setiap kebijakan yang mereka ambil itu minim dari mungkin kekeliruan ataupun kekurangan-kekurangan yang mereka juga menganggap bahwa menjadi seorang pemimpin adalah tanggung jawab yang sangat berat karena sering dihadapkan dengan yang namanya dilema etika maupun bujukan moral ini. Seperti itu. Belajar dari pengalaman yang telah disampaikan oleh kedua kepala sekolah tadi, saya berencana akan menerapkan pengalaman-pengalaman tersebut, pengetahuan-pengetahuan tersebut yang dikaitkan dengan pengetahuan yang saya dapatkan di modul 3.1 ini terkait paradigma, prinsip maupun 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan di kelas saya maupun di lingkungan keluarga saya sendiri, sehingga apapun kebijakan-kebijakan yang saya ambil, keputusan-keputusan yang saya berikan itu bisa pertama sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang memang sudah diakui maupun yang saya yakini. Kemudian juga saya berharap agar nantinya kebijakan-kebijakan yang saya ambil itu tetap mengacu pada keberpihakan saya kepada murid. Jadi azas manfaat itu terutama, kemudian keberpihakan kepada murid dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah saya yakini. Demikian hasil analisis saya terhadap wawancara yang saya lakukan kepada 2 orang kepala sekolah yang ada di lingkungan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kadek Suprapto, SPD, selaku Kepala Sekolah saya, dan Bapak Hairudin, SPD, selaku Kepala SD Impres 1 Wanagading yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.